Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyina bil huda ila dinil Islam wa huwa dinul haq indallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad gamaril wujud fi hadzal yawm وفي كل يوم وفي يوم الموعد سرا وجهرا في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري وياسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا الرزاق أما بعد. الشرفاء والفضلاء معاشر العالم العلماء والمشايخ وكل الأساتذة الذي يحضرون في هذا المكان المبارك ويحضرون في هذه الحفلة المباركة وفي ليلة المبارك أشهدكم من أهل الخير فإن شاء الله أشهدكم من أهل الجنة. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh, para tuan-tuan guru yang hadir pada kesempatan ini malam, pada guru kita akhina wa syekhina al-Ustadz Sujana, al-Ustadz Didi, Ustadz Muslim, Ustadz Ade Syarif, Ki Haji Ma'sum, Ajengan Kutin, Ustadz Ade Tatang, Pak Ajengan Adang, begitu pula kepada guru kita, kepada Ustadz Ainal Jumainah, yang mana kita doakan saya salah sebut apa ini? Enggak salah, apa salah ini? Ya, kalau ada salah saya mohon maaf ya. Berarti yang ngetiknya tipu ke sayanya ini. Kita doakan mudah-mudahan para alim ulama kita selalu senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat, afiat. Allah berikan langkah perjuangan keberkahan dunia wal akhirahnya. Dan juga tak lupa kepada para aparatur pemerintah dari jajaran RT, RW, aparatur keamanan sipil ataupun non-sipilnya, dan salam penghormatan paling istimewa saya berikan, saya sampaikan kepada seluruh jamaat, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang hadir pada kesempatan ini malam, yang berkumpul bersama. Dari dimulainya acara sampai detik ini kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita membesarkan Allah, kita memuliakan Allah, kita mengagungkan seorang makhluk yang diagungkan oleh yang maha agung, kita memuliakan seorang manusia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, kita memberikan keagungan, kebesaran, kemuliaan kepada seorang makhluk yang disebut dengan baginda Nabi besar Muhammad, yang mana mudah-mudahan dengan keberkahannya kita berkumpul pada ini malam. Dengan setiap zikir salawat yang kita lantunkan pada ini malam,
menjadikan asbab tidaklah kita pulang dari ini tempat kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah. Dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan tidaklah kita meminta kepada Allah kecuali kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini malam kita berkumpul bersama di dalam rangka haflatul musyahadah akhirus sana madrasah diniyah takmiliyah al-ula islahul hidayah, yang mana kita doakan mudah-mudahan setiap santriawan santriawatinya, talab wa talabahnya dijadikan oleh Allah anak-anak yang saleh dan salehah, memiliki ilmu yang berkah dan manfaat dunia wal akhirah. Begitupun pada ini malam kita berkumpul dalam rangka syukuran ataupun disebut dengan walimatul khitan. Kita doakan mudah-mudahan ini ananda Allah jadikan anak yang saleh yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan juga kita berkumpul bersama pada ini malam di dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1447 Hijriah. Alhamdulillah. Pertama-tama kita ucapkan nikmat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu mulia sehingga Allah masih memberikan kehidupan kepada kita sampai detik ini di dalam keadaan iman, Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung yang Allah berikan kepada kita, bukan untuk membuat kita lalai dalam agama, karena semakin Allah memberikan hidup kepada kita, ketika ibu bapak balik dari tempat ini tidur di rumah masing-masing, dan besok masih Allah berikan sempat hidup, Allah masih bukakan anda punya mata, Allah masih bukakan anda punya hidup, Allah masih biarkan anda bernafas, maka di saat itulah Allah memberikan kesempatan kepada anda untuk bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Maka mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Saudara ikhwan rahimakumullah, kalau bicara tentang acara malam hari ini kita berbicara dengan 3 poin, yaitu tadi yang pertama adalah haflah imtihan, yang kedua walimatul khitan, dan yang utama adalah memperingati tahun baru Nah inilah tahun barunya umat Islam, bukan Desember ke Januari, bukan, tapi dari Dzulhijjah menuju Muharram itu adalah tahun barunya umat Islam. Jadi umat Islam harus lebih semarak, umat Islam harus lebih senang, umat Islam harus lebih meramaikan daripada parade peringatan tahun baru Islam, karena inilah tahun baru kita, tahun barunya umat Islam insya Allah. Karena dengan cara kita berkumpul pada ini malam, ini adalah cara kita berbahagia dan untuk meramaikan daripada peringatan tahun baru Islam. Dan kalau berbicara tahun baru Islam, maka kita berbicara tentang sesuatu, kita berbicara tentang sebuah perkara yang tidak dilaksanakan, bahkan tidak ada di zamannya baginda Nabi besar Muhammad. Apa yang saya maksud? Ketika kita berbicara tahun baru Islam, maka kita berbicara kalender Hijriyah. Sedangkan kalau berbicara tentang kalender Hijriyah, kita berbicara tentang sesuatu yang tidak ada di zamannya Nabi SAW. Karena memang betul saudara, di zaman Nabi tidak mengenal yang namanya kalender Hijriyah. Adapun di zaman Nabi penanggalan dalam setiap harinya, penanggalan dalam setiap bulannya, penanggalan dalam setiap tahunnya itu merujuk kepada kalender Qamariyah, yang merujuk kepada perhitungan dari setiap bulan menuju bulan yang lainnya. Dan tahun di zaman Nabi SAW tidak mengenal kalender, tidak mengenal penyebutan tahun seperti di saat ini. Kita punya kalender ada 2, yang pertama kalender Hijriyah, yang kedua kalender Masehiyah.
Kalau kalender Hijriah sudah masuk 1447. Kalau kalender Masehiyah sudah masuk 2025. Alhamdulillah. Maka saudara, kalau bicara di zaman Nabi nggak mengenal penyebutan seperti itu. Karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahun disebut sebagaimana apa yang terjadi pada itu tahun. Salah satu contoh yang kita kenal, yang kita tahu, yang kita semua mengetahui dan mengenalnya, yaitu kita punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12 bulannya Rabiul. Tahunnya disebut dengan tahun gajah, ibu. Kunaon disebutna tahun gajah? Apakah karena itu tahun banyak orang yang kayak gajah? Apakah karena itu tahun banyak gajah berkeliaran di Arab sana? Bukan. Dikarenakan pada tahun Nabi dilahirkan ada seorang Malik, ada seorang raja yang memiliki keinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Maka di tahun tersebut datanglah seorang raja dari negeri Habasyah. Dia datang bawa pasukan gajahnya untuk memporak-porandakan Ka'bah. Dan pada hari tersebut dilahirkan makhluk yang mulia, dilahirkan makhluk yang agung, yaitu Sayyiduna Muhammad. Sehingga Allah memuliakan kelahirannya, Allah mengagungkan, membesarkan daripada kelahirannya. Yang mana di saat itu Allah kirimkan burung ababil, diabadikan dalam suratul Fil, sehingga banyak gajah yang mati pada saat tersebut. Maka itu tahun disebut dengan tahun gajah. Ada juga dulu penyebutannya Sanatul Zilzal, yaitu tahun penuh dengan guncangan. Ada juga sekarang disebut, kalau dulu disebut dengan Sanatul Tamhid, yaitu tahun penuh pengampunan. Dan ada juga pada tahun tersebut dijuluki dengan tahun Ammul Huzun ataupun Sanatul Huzun, yaitu tahun kesedihan, di mana tahun tersebutlah Nabi diberangkatkan oleh Allah untuk perjalanan Isra wal Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka saudara, sebagaimana dalam kitab Bidayah wal Inayah, begitupun dalam kitab Syarah At-Tabari, Tarikh At-Tabari, begitupun dalam kitab Fathul Bari, dan juga beberapa kitab para ulama yang lain menjelaskan bahwasannya di zaman Nabi SAW tidak mengenal penyebutan tahun. Sehingga di zaman daripada Khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab, di saat itu Islam sudah berbentuk daripada pemerintahan. Di saat itu sudah terbentuk daripada yang namanya Khalifah. Dan ada seorang pemimpin atau disebutnya dengan gubernur dari sebuah tempat yang disebut dengan Basrah, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Maka saudara, kalender Hijriah tidak luput daripada pemikirannya Abu Musa al-Ash'ari, ashabi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah yang menyarankan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab bahwasanya di saat itu Sayyidina Umar mengirimkan perintah kepada Abu Musa sebagaimana perintah presiden kepada gubernurnya. Di saat itu Abu Musa mengeluhkan kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mu'minin," yang mana dalam surat tersebut kurang lebihnya berbunyi seperti ini, "Amma ba'd, wahai Amirul Mu'minin, sungguh ini menjadikan kesulitan bagi kami ketika datang perintah dari engkau. Kami bingung untuk melaksanakan perintah tersebut. Nah, ini bulan apa? Sanatul Madi atau Sanatul apa? Ini bulan untuk bulan sebelumnya atau bulan sekarang atau bulan yang akan datang. Ini perintah tahun datangnya ini untuk perintah tahun sekarang, tahun kemarin, atau tahun yang akan datang. Lo emang masa sekelas gubernur tidak bisa mengetahuinya? Berarti kalau begitu elektabilitasnya diragukan. Bukan begitu saudara. Karena di zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Kadang zaman sekarang juga suka banyak miskomunikasi. Zaman sekarang aja yang sudah ada handphone masih banyak orang salah sangka. Zaman sekarang aja yang sudah ada teknologi masih banyak orang yang tertipu. Apalagi kalau ibu-ibu pengajian bikin grup saudara. Ibu-ibu pengajian, ibu-ibu kampung bikin grup. Tiba-tiba lewat video ikan pari lagi kebalik saudara. Langsung di-share ke grup keluarga. Inilah azab seorang anak yang membangkang kedua orang tuanya.
Ikan pari ada mukanya, katanya anak dikutuk jadi ikan pari, saudara. Ini kebalik, ini memang begitu bentuknya. Keluar lagi fitnah berbagai macam. Zaman sekarang aja sudah bisa miskomunikasi, apalagi di zaman dulu yang handphone tidak ada, kendaraan tidak punya. Bahkan gak usah deh dibandingkan dengan zaman sekarang. Nih zaman ibu-ibu masih muda, masih perawan. Nih zaman bapak-bapak masih jadi bujang, masih jadi anak kecil dulu Pak. Kita komunikasi dengan yang namanya surat menyurat. Datang ke kantor pos. Dalam surat ada namanya kop surat. Tersebutlah tanggal, bulan dan tahun. Ibu ngirim hari Senin, datang ngirim ke keluarga di kampung. Nyampenya enggak hari Senin Bu, betul? Bisa jadi nyampenya hari Selasa. Bisa jadi Rebo baru nyampe. Lah kalau sekarang gak usah jauh-jauh. Kalau sekarang berangkat haji bisa sehari semalam nyampe langsung ke Mekah. Nah, kalau dulu orang-orang zaman dulu mau berangkat haji harus berbulan-bulan dulu di kapal baru nyampe. Nah ini beda dengan zaman dulu. Zaman dulu dari Sayyidina Umar ibn Khattab mengirimkan surat kepada Amirul Mukminin. Nyampenya bisa berbulan-bulan. Bahkan sudah terjadi perpindahan tahun. Maka Abu Musa al-Ash'ari menyarankan Sayyidina Umar ibn Khattab untuk bermusyawarah menentukan penanggalan untuk umat Islam. Alhamdulillah. Maka tahun Hijriyah, kalender Hijriyah tidak lepas dari pemikirannya para sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad. Nah yang selanjutnya terjadi, maka Sayyidina Umar fastasyara Amirul Mu'minina ma'ashabu. Bermusyawarahlah Sayyidina Umar dengan para sahabatnya. Sehingga ketika Sayyidina Umar bermusyawarah dengan para sahabat, maka beliau mengatakan da'ulin nas syai'an ya'rifunahu. Taruh pada perkara tersebut atau tentukan penanggalan pada poin tersebut agar menjadi kemudahan bagi umat Islam. Maka ada yang menyarankan tahun umat Islam dimulai ketika Nabi dilahirkan. Maka kalau dimulai ketika Nabi dilahirkan tidak mungkin dikenal dengan dengan kalender Hijriyah. Bisa jadi dikenal dengan kalender Miladiyah. Ada juga yang menyarankan kalender umat Islam dimulai ketika Nabi Isra wal Mi'raj. Ada juga yang menyarankan dimulai ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi di umur 40 tahun. Maka Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah beliau berdiri dan menyarankan penempatan, penanggalan, perhitungan tahun umat Islam dimulai ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Alhamdulillah. Makanya tahun Hijriyah disebutnya Hijriyah karena tidak terlepas dari sebuah kejadian yang besar, yaitu hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Beb, Nabi kan hijrah saat itu di bulan Rabiul Awal, Beb. Kenapa awalnya bukan Rabiul Awal tapi awalnya adalah Muharram? Karena Muharram sudah terbiasa menjadi awal bulan dari setiap tahun Qamariyah bagi orang-orang sana. Jadi Muharram adalah bulan yang pertama. Setelah Muharram apa Bu? Safar. Setelah Safar apa? Rabiul Awal, Rabiul Jumadil, bulan Jumadil akhir, setelahnya setelah Raja Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan, setelah Ramadan Syawal, setelah Syawal Dzulqa'dah, setelah Dzulqa'dah. Teu karasa satahun deui we satahun lewat deui. Betul? Tidak terasa. Bahkan kalau tidak salah saya udah bosan juga ngisi di sini nih. Udah berapa kali katanya saya ceramah di sini? Di sini kedua. Iya tadi saya pas nyampe ke sono, iya banget aing di dia. Enggak terasa Bu. Mungkin saya ceramah tahun kemarin ya. Tahun kemarin apa 2 tahun lalu? 2 tahun lalu. Sekarang saya ceramah lagi di sini, emang teu bosen? Ningali aing deui teu bosen? Teu nya alhamdulillah. Tak terasa 2 tahun telah kita lewati, tak terasa juga kita sudah berkumpul lagi pada malam hari ini.
Maka saudara, banyak ibrah yang bisa kita ambil dalam perkara ini. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ini harus sedikit kita jelaskan bahwasannya hijrahnya Nabi ini menunjukkan perjuangan Islam yang terjadi pada saat itu, yang mana perpindahan masa saat ada di Mekkatul Mukarramah dengan perjuangan yang ada di Madinatul Munawwarah. Dan ini perpindahan yang sangatlah begitu besar, saudara. Perpindahan ini berpengaruh sangat begitu besar sehingga menjadikan saat ini menjadi dua kota suci. Kalau kita berangkat umroh pasti ke Mekah juga ke Madinah. Nah, maka saudara ikhwan rahimakumullah, banyak orang-orang kaum orientalis mengatakan bahwasannya hijrahnya Nabi itu sebagai sebab karena Nabi sudah tidak kuat berada di Mekah. Ada juga yang mengatakan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah karena Nabi menginginkan mencari pasukan yang lebih besar di Madinah. Ada juga yang mengatakan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah karena menginginkan menikahi perempuan-perempuan Madinah. Na'udzubillahi min. Ini pemikiran-pemikiran orientalis dari orang-orang kafir yang mencoba untuk merusak Islam dari dalam. Maka saya katakan Islam tidak akan pernah bisa hancur. Tidak akan sampun Islam itu hancur dengan berbagai macam cobaan-cobaan ataupun gangguan-gangguan orang kafir. Karena Islam yang menjaganya adalah Allah Subhanahu. Tapi yang bisa hancur adalah umat Islam. Ingat, Islam dengan Muslim itu beda. Islam agamanya, Muslim adalah pemeluknya. Betul? Bagaimana Islam itu bisa, bagaimana umat Islam itu bisa dihancurkan? Begini Pak, Bu, saya kasih gambaran, saya kasih contoh. Di sini ada balong, kolam ikan, ada kolam ikan. Kolam ikan adalah agama. Kolam ikan adalah agama. Di dalam kolam ikan berisi apa saja? Ikan dengan air. Ikan dengan ikan adalah umat Islam. Air adalah syariat umat Islam, ajaran umat Islam. Kalau Anda datang ke satu kolam, terjun langsung loncat, muncek bahasa nama naonnya, ngajeleknya. Langsung ngambil ikan pakai tangan kosong, kira-kira bakal sulit apa gampang? Sulit, leur, licin. Ikannya juga punya lumut, diambil kena tangan udah ngabur lagi, licinnya bukan main. Tapi ada cara gampang biar ikannya bisa kita ambil dengan tangan kosong. Tekudu pakai pancing, tekudu pakai yang namanya saringan, gak usah, tangan kosong bisa. Dengan cara apa? Kuras airnya, jauhkan ikan dari air. Betul? Kalau airnya udah habis, di kolam cuman ikan, tidak ada air, maka gampang ikan kita ambil. Kalau mau hancurkan agama Islam, gampang. Jauhkan umat Islam dari syariatnya, jauhkan umat Islam dari ajarannya, maka umat Islam akan tersesat. Ketika umat Islam sudah tersesat, maka gampang diadu domba. Ketika sudah diadu domba terjadi perpecahan. Agamanya nggak salah. Yang salah adalah umat Islam yang sudah jauh dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Maka saudara, gampang dengan jelas kita jelaskan bahwasannya kalau seandainya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah hanya karena ingin mendapatkan kekuasaan, hanya karena ingin mendapatkan tahta dan jabatan, hanya ingin mendapatkan harta yang banyak ataupun menikahi wanita-wanita yang banyak, tidak perlu hijrah saudara. Karena Abu Jahal dan kawan-kawannya sempat menawarkan kepada Nabi, "Hai Nabi, berhenti kau dakwah, berhenti kau menyiarkan agamamu,
apa yang kau inginkan? Ketika kau menginginkan harta, aku akan berikan seluruh harta dari penduduk Mekah. Kau ingin jabatan, ku jadikan kau pemimpin. Kau ingin menikah, ku pilihkan perempuan-perempuan yang cantik untuk kau nikahi. Tapi apa jawaban Nabi? Sekalipun matahari ada di tangan kananku, bulan ada di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin atau kama qala fi Qur'anil Karim. Bahwasannya tipu daya orang-orang kafir. Wa idh yamkuru bika, Allah orang kafir ini punya tipu daya, saudara. Siapa? Alladzina kafaru, mereka orang-orang kafir. Liyuthbituka, untuk membungkam dakwah Nabi. Au yaqtuluka, membunuh dakwahnya Nabi. Au yukhrijuka, mengusir daripada Nabi. Dan inilah daripada tipu daya orang-orang kafir untuk memberhentikan dan menghentikan syiar dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan sempat terjadinya boikot kepada Rasulullah, terjadinya penghinaan kepada Rasulullah. Bahkan sampai-sampai dalam Al-Quran ada surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dijelaskan bahwasannya Abu Lahab dengan istrinya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah satu kisah di mana setiap pagi, Bu, setiap pagi, Pak, istrinya Abu Lahab ini mengetuk pintunya Nabi, diketuk pintu rumah Nabi. Kalau kita ustadz-ustadz zaman sekarang, kiai zaman sekarang, ajengan zaman sekarang, habib zaman sekarang, ada tamu datang ke rumahnya, Bib, kiai, ayah tadi imah dibuka panto, bawa makanan. Punten maksud abika dia nu kahiji bade silaturahmi, anu kadua bade ngulem, oh kaping sabaraha dibere tah saberesna tanggal utos dibere, oh mohon Pak Kiai hapunten ieu aya saeutik ti abi. Kiai ustadz zaman sekarang, habib zaman sekarang begitu. Sedangkan Nabi ini istri Abu Lahab datang ke rumah Nabi, lain mere hadiah, lain nanya maksud abika dia silaturahmi, ente teh aya kitu. Nabi buka pintu, dicaci maki kita punya Nabi, dihina, dicerca kita punya Nabi. Sok Pak Kiai Ustadz Jamah bayangkeun lahnya aya pagi-pagi isuk-isuk ieu hudang sare mata masih keneh sepet ieu. Datang ke imah urang ujug-ujug, wah ngabaceo kos burung beo di hareupeun beungeut, kira-kira ngeunah teu? Teu ngeunah ieu naon jelema. Teu kudu kitu lah, teu kudu kitu. Ieu isuk-isuk, ieu jam 7 encan jam 7 acan. Datang ke imah debt kolektor nagih hutang. Kira-kira ngeunah teu, Bu? Biasana lamun sakali tidak bayar, 2 kali tidak dibayar, 3 kali tidak dibayar, langsung keluar cacian, benar? Tengenah. Ini Nabi SAW tujuannya istri Abu Lahab melakukan seperti itu untuk membungkam dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita ya, kalau saya nih, saya ya mungkin atau enggak ustadz-ustadz zaman sekarang dicaci maki sama masyarakat kampungnya, dihina, dicerca, mungkin hatinya bakal ciut. Aduh, aing teu ngeunah euy diomongkeun aing digibahkeun ieu sakampung teu ngeunah. Ciut, jadi males, timbul rasa down semangat dalam dakwah. Tapi apa yang terjadi kepada baginda Rasul? Tiap hari dihina, tiap hari dicaci. Nabi juga tiap hari semakin mensyiarkan agama Islam, bahkan semakin dicaci, semakin banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Cacian gak mempan, liyuthbitukanya gak mempan, wa yaqtuluka. Wah, diancamnya Nabi pengen dibunuh, pernah saudara. Nabi diancam pengen dibunuh, pernah. Cuman orang kafir Quraisy nih mikir lagi, dia punya pikir. Nih kalau Nabi dibunuh nih, wah bahaya, bakal jadi perang besar di negeri Arab saat itu. Karena yang melindungi Nabi SAW adalah pamannya Nabi Sayyidina Abu Talib, pembesar daripada khalifah Bani Hashim wa Bani Muttalib.
bakal ada perang suku saat itu. Oh, maka mereka berpikir Nabi nggak bisa disentuh, kita sentuh orang-orang terdekat Nabi dari kalangan-kalangan yang lemah, dari orang-orang yang tidak punya harta, dari orang-orang yang susah, dari orang-orang yang miskin, yang tidak punya uang, yang tidak punya pangkat tahta dan jabatan. Mereka intimidasi secara fisik dan mereka intimidasi secara materi. Na'udzubillahi min. Salah satunya siapa? Sahabat Nabi yang kita kenal, muadzin Rasulullah, tukang azannya Rasulullah, berkulit hitam dari negeri Negria, berkulit berparas hitam, yaitu Sayyidina Bilal ibn Rabah. Ibu kuau ka Bilal bin Rabah, Bu? Tuau tebelajar sugan. Oh, ngadenge hunggulnya, nguping ngarana hunggulnya. Bilal bin Rabah tukang azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal ibn Rabah saat itu disiksa oleh para orang-orang kafir Quraisy. Bilal ibn Rabah disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya Bilal ibn Rabah saat itu ditaruh batu yang besar, Bu. Ditaruh batu yang besar di atas badannya Bilal ibn Rabah. Ditaruh batu yang besar, ditelanjangi dada badannya, Bu. Hanya memakai sepotong kain yang menutupi bawah saja. Telanjang dada, ditaruh di padang pasir yang panas, diikat tangan kanannya, tangan kirinya. Setelah itu ditaruh batu yang besar. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya itu batu baru bisa diangkat oleh 5-10 orang. Baru bisa mengangkat itu batu. Dan ditaruhnya nggak kayak orang Sunda. Orang Sunda mah waduh sopan pisan. Arek kemana-mana ge punten bade nyokot ieu. Punten abi bade nenden ieu. Nah, orang Arab mah ente, Bu. Teu aya punten-punten heula. Itu batu di atas badannya Bilal ibn Rabah dihentahkan langsung ke atas badannya. Bahkan sampai dalam riwayat dikatakan Bilal ibn Rabah ini sudah ada di penghujung nafasnya. Sudah hendak menemui daripada kematiannya. Itu siksaan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan satu keluarga pun tak luput disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Begitupun dengan keluarganya Umayyah dan juga daripada ayahnya Yasir. Satu keluarga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu keluarga beriman kepada Allah, dari ayahnya, dari ibunya, begitupun anaknya Sumayyah binti Khayyat, Ammar ibn Yasir, begitupun Yasir ibn Amir. Satu keluarga disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Dalam riwayat satu perempuan, ini perempuan Sumayyah binti Khayyat, seorang perempuan yang pertama kali syahid, mati dalam keadaan memperjuangkan agamanya, adalah seorang perempuan. Jadi bukan laki-laki, Pak, yang biasanya kita pikir yang syahid-syahid biasa itu laki-laki. Bukan ternyata. Yang pertama kali syahid adalah seorang perempuan, Sumayyah binti Khayyat, yang ditusuk oleh Abu Jahal dengan satu tombak dari bawah perutnya sampai tembus ke pinggang belakangnya. Ammar ibn Yasir pun sama. Begitupun Yasir ibn Amir, suaminya, disiksa hingga meninggal dunia karena tidak mau meninggalkan Islam. Begitupun ada Habab ibn Al-Arad yang disetrika badannya dengan besi yang panas. Begitupun daripada sahabat Suhaib ibn Amr Ar-Rumi, seorang sahabat Nabi yang disiramkan di matanya timah yang panas sehingga buta. Dan masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy hanya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Karena mereka orang kafir Quraisy tahu Nabi sangat mencintai para sahabatnya, sehingga merasa kasihan dengan sahabat Nabi. Maka hijrah yang pertama adalah hijrah para sahabat-sahabat Nabi dari kalangan-kalangan abad, dari kalangan-kalangan yang kurang mampu, yang dipimpin oleh Sayyidina Ja'far ibn Ali ibn Abi Thalib ke negeri Ethiopia sana. Itu hijrah yang pertama sebelum hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Dan setelah itu terjadilah berbagai macam konflik, dari pengancaman pembunuhan kepada Nabi, penyiksaan kepada sahabat-sahabat Nabi,
sehingga penawaran kepada Nabi dari perempuan, harta dan jabatannya sampai tidak membuat Nabi sedikit pun berhenti untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tadi disampaikan dalam Al-Qur'an, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Orang kafir punya tipu daya, saudara. Mereka berpikir begini, kalau Nabi kita bunuh, misalkan dari Bani apa membunuh Nabi, maka ini bakal menjadi perperangan besar. Maka kalau begitu, setiap orang kafir ini punya kafilah. Setiap orang kafir ini punya bani, saudara, punya kelompok-kelompok. Kita ambil satu kelompok, satu pemuda menjadi perwakilan dari satu khalifah, dari satu bani, dari satu suku untuk membunuh Nabi bersama-sama. Jadi dari Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak bisa membalaskan dendamnya kepada kami karena ini pekerjaan bersama-sama. Kita bunuh Nabi di saat Nabi tidur. Nah, inilah saudara bancinya orang-orang kafir Quraisy, pengecutnya orang-orang kafir Quraisy membunuh seseorang dalam keadaan tidur. Akhirnya datang mereka ke hadapan rumah Nabi. Oh, dilihat, oh Nabi ternyata tidur, saudara. Di saat itulah Allah perintahkan Nabi untuk berhijrah ke kota Madinah, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Yang mana di saat itu inilah orang kafir Quraisy punya tipu daya. Orang kafir Quraisy mau makar kepada kekasih Allah. Dia tidak tahu bahwasanya sebaik-baiknya pemberi tipu daya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat itu orang-orang kafir dibuat mengantuk pada itu malam, saudara. Tertidur dengan lelap, tertidur dengan pulasnya, dan di malam itu inilah keberaniannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi ngomong sama Sayyidina Ali, wahai Ali, kau tunggu di sini, kau gantikan aku di tempat tidurku. Aku akan hijrah pada malam ini pun dengan Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Ali berani untuk menggantikan Nabi di posisi ranjangnya Nabi. Maka bayangkan kalau orang kafir Quraisy enggak ngebuka dulu itu selimut, bisa jadi Sayyidina Ali langsung ditusuk pada itu juga. Tapi inilah keberanian dan perjuangan Sayyidina Ali untuk mengorbankan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di malam yang sama Nabi keluar dari rumahnya. Ini orang-orang kafir Quraisy, saudara, tidur nyenyak. Depan rumah Nabi tidur nyenyak, saudara. Enggak keganggu, enggak kebangun. Akhirnya Nabi menaruh, ini satu sedikit cerita lucu. Nabi ngambil satu pasir, dihembuskannya di mata dan juga di jidatnya, yaitu orang-orang kafir Quraisy, menandakan kau punya kuasa, tapi Allah yang maha berkuasa. Aku bisa, kau mau memiliki tipu daya, tapi Allah yang maha atas tipu daya. Alhamdulillah, keluarlah Nabi, hijrahlah di saat itu, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika orang kafir Quraisy sadar, maka mereka mengejar Nabi, sampailah Nabi bersembunyi di Gua Hira, dan berbagai macam cerita sampailah Nabi ke Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah. Nah, jadi saudara, kalau mau diceritakan panjang lebar, nggak bakal beres. Bagaimana kejadian di perjalanannya, bagaimana yang terjadi saat di Gua Hira-nya, bagaimana yang terjadi berbagai macam perkara di saat Nabi hijrah, nggak bakal cukup kalau kita ceritakan pada malam ini. Ini udah jam 11 lebih soalnya nih. Bising ke anak nu tunduh soalnya ya. Lamun jamaah kuat, anak entu tekuatnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan. Nah, saudara ikhwan rahimakumullah, saya mau tanya. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah jalan kaki. Begitupun para sahabat yang memperjuangkan harta jiwa dan raganya, bahkan sampai disiksa di hadapan Nabi. Kalau dibandingkan dengan umat Islam zaman sekarang, lebih enak kita atau lebih enak yang dulu? Enak sekarang apa dulu? Sekarang jadi umat Islam enak ya. Mau sholat tinggal sholat, mau ngaji tinggal ngaji, mau ngezakat tinggal zakat. Kalau dulu mau sholat aja harus sembunyi-sembunyi. Jadi kalau jadi umat Islam dulu berat, Bu, disiksanya. Jangan deh, jangan, saya udah gak kebayang. Inilah makanya kenapa Pak, Bu, umat Islam itu gampang dihancurkan. Tadi saya sudah kasih tahu bagaimana caranya. Dan lihatlah bagaimana umat Islam sekarang dihancurkan.
mereka pun menyerang dari kalangan-kalangan menengah ke bawah yang gampang dipropaganda hanya karena alasan dunia. Maka gampang umat Islam itu disesatkan karena perkara-perkara dunia. Maka saudara ikhwan rahimakumullah, tadi sudah dapat jawaban poinnya. Umat Islam zaman dulu mah nggak enak, Bu, benar ya? Nggak enak, mau ibadah aja sulit, mau mempertahankan aja kudu nyawa. Umat Islam zaman sekarang mah enak, betul? Enak apa enggak? Enak, tapi kalau enak harusnya, ini saya senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya senang lihat pengajian serentak, masyarakat kompak, syiarkan agama, meramaikan daripada tahun baru Hijriah. Saya senang, ramainya bukan main, Masya Allah. Saya lebih senang, Bu, Pak, saya lebih senang nih kalau di masjid ini nih besok salat subuh ramainya kayak begini. Benar enggak? Katanya Islam zaman sekarang enak. Harusnya kalau enak Islam zaman sekarang salat subuh mah ramainya kayak begini, betul? Berarti enak apa enggak? Enak apa enggak? Enggak enak ya. Islam zaman sekarang kalau ngomongin enak ngaji, misalkan ngaji sampai jam 1, enak apa enggak? Enggak enak. Kalau dibandingin sama nonton Persib, enakan mana? Nonton Persib jelasnya. Persib Day pokoknya mah. Kalau dibandingkan dengan sodako enak apa enggak? Enak. Enak apa enggak? Kadang enak, kadang ente. Tapi maaf Pak, Bu, maaf, ini kadang saya suka pusing, suka heran inilah zaman sekarang. Fakta kemiskinan di Indonesia itu banyak. Bahkan banyak orang-orang yang maaf, susah untuk makan zaman sekarang. Gaji dapat sehari cuma 50.000 kadang. Itu pun belum untuk beli beras, belum untuk beli minyak, belum untuk beli lauk-lauk yang lain. Ngasih istrinya susah, makanku nasi hungkul, tapi saya bingung. Sehari 2 bungkus habis. Heran juga saya. Bener tak, Bu? Kak pamajikan kadang hese tapi rokok mah teh hese-hesenya. Kalau seandainya sodakoh enak harusnya lebih ke sodakoh. Misalkan boga duit 102.000 kadang nu sodakohkeun baraha? Cepet nama kantongan. Leres. Betul. Contoh lagi umroh sama haji deh, kita ngomongin rukun Islam. Rukun Islam yang itu ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa sama haji. Tadi udah puasa juga, sholat udah dibahas, zakat, sodako udah. Terus juga puasa, kalau puasa ya mayoritas insya Allah deh ya. Insya Allah puasa semua deh mudah-mudahan ya Ramadan Maya. Kalau ngomongin haji nih, haji zaman sekarang mudah gak sih, Bu? Mudah apa susah? Susah ya, karena ada apa? Ada daftar tunggunya ya. Ada daftar tunggunya. Nah, gak usah dulu ngomongin masalah sistem. Kalau bicara tentang berangkat haji, kalau haji sebetulnya gampang. Bukan masalah susah daripada apapun, gampang. Ibu lempang suku ti dieu ka Mekah bisa teh, Bu? Bisa lamun daek. Lamun daek. Mun hayang mah bisa. Jadi sebetulnya bukan karena ada, tapi karena tidak mau. Ngomongin lagi tadi ibu, bapak welanya, Pak rokok 20.000, 25.000 Pak. Sapoe sabungkus. Lamun seandainya dikumpulkan Pak. Tapi asa temungkinnya sapoe sabungkusnya. Mungkin wae. Sapoe sabatang, wah moal mungkin eta, mustahil. Beres dahar tengah rokok asa digebugan Cina eta mah bener. Sabungkus welah taro. Sabungkus 25.000, coba mung seandaina, ieu mah mung seandaina, eureun we heula. Eureun. 25.000 dikumpulkan 10 poe jadi baraha? 250 eta 10 poe sabulan aya baraha poe? Aya 30 berarti 750 eta sabulan mun 10 bulan. 7,5 juta. Eta 10 bulan hitung we lah. 10 bulan tengah rokok, 2 bulan nggak rokok.
dikalikan 7,5 juta dikali 5 geus baraha tah? Geus kurang lebih lumayan ya. Lumayan sok. Hitung-hitung welahnya 8 dikali 5 baraha ibu? 40 berarti kurangi 2,5 juta jadi berapa? 37,5 juta. Bisa can mangkat umroh? Bisa. Daftar haji bisa tuh? Bisa. Menang geus daftar haji walaupun ngantrina 10 tahun ya. Kajen. Kusabab aya kahayang berarti lain teu mampu tapi teu aya kahayang. Lain teu mampu tapi karena tidak mau, bukan karena tidak mampu. Inilah umat Islam zaman sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka saudara ikhwan rahimakumullah, ayo saya mau ngajak nih ibu bapak semua makna hijrah pada saat ini. Hijrah ini maknanya banyak selain daripada hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Tapi makna hijrah yang terbaik adalah hijrah intiqal minasyarr ilal khair. Perpindahan dari perkara buruk menuju perkara baik. Yang duruknya jarang salat hayu ayeuna mah tekankeun istiqomahkeun salat. Anu baheulana tara sodako hayu ayeuna mah gerakeun kana sodako. Anu baheulana teu aya niat hayang mangkat umroh sok kuatkeun weh niat hayang mangkat umroh. Insyaallah ku sabab niat Allah bakal ngalancarkeun tina segala urusan-urusan urang. Amin ya rabbal alamin. Itu saudara ikhwan rahimakumullah makna daripada hijrah yang paling utama yang bisa kita rasapi pada saat ini adalah perpindahan dari satu perkara ke perkara yang lain. Perpindahan dari kurang sempurna menjadi sempurna, dari perpindahan kurang baik menjadi lebih baik lagi, dari kurang taat menjadi taat. Yang belum nikah sok ya hijrah jadi mangga sok mangganya, nu can nikah gerani nikah, hijrah anu geus nikah jadi 2. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Nah insya Allah. Lanjut apa jangan bu? Masih semangat? Ente tunduh ente. Ya saya tinggal jelaskannya. Bising ke bapak-bapak majarkan abi anti rokok. Kusabab tadi ngajelaskan rokok wae ente pak. Ente abi ge tukang hisap sami. Tukang ngarokok. Ngan kieu ieu salah sahiji perkara anu kudu urang boga. Tong hayang hungkul perkara anu makruh tapi perkara anu sunnah ditinggal. Kusabab zaman ayeuna Pak, ieu punten-punten saeutik ngajelaskeun deui lamun ngomongkeun masalah rokok abi ge ngarokok Pak. Tadi satu acan kali ge geus beak 3 batang meureun tah. Alhamdulillah bari dibere deui ku panitia. Jadi tong nyalahkeun abi pa lamun ngarokok salahkeun panitia kunaon mere abi rokok. Ditolak rezeki soknya teu alus panorak rezeki teh nya. Singkat cerita lamun ngomongkeun rokok hukumna makruh teu aya nu ngahalalkeun. Saha ulama nu ngahalalkeun sok? Nu ngawajibkeun komo deui teu aya. Da rokok mangan 2 hukumna makruh jeung haram beres nepi ka ditu teu aya deui. Makruh haram geus. Sok mangga bade milih nu mana? Abi mah milih nu makruh. Abi teu bisa milih nu haram. Kusabab masih keneh ngeunah. Jadi ngamakruhkeun. Tapi tong nepi perkara anu makruh ninggalkeun urang ti perkara anu sunnah. Sok Pak ieu teguran jeung urang-urang nu ngarokok. Sok kira-kira bapak-bapak boga siwak teu? Nyaho siwak Pak? Terang siwak terang? Naon bahasa di dieu mah naon? Sisirnya apa? Isur. Susur. Susu. Hah? Isur, nyusur, loba-loba ting bahasanya. Tak itu pokok namanya. Teh hukum nasun, sok baraha pa sabatang harga apa? Ontu, 2.000 mah murah teuing. 10.000 palingan tak. Ya pang murah-murahna di Shopee mah goceng lah hargana. Eta ge lamun keur aya diskon 11-11 nya pri ongkir deui ka dieu masuk. Goceng Pak, geus bisa meuli sabatang siwak. Eta sabatang siwak Pak,
panglila-lilana bisa sabulan 2 bulan. Eta lamun dipotong, lamun seandainya bapak tegeleuh lah kajigong sorangan, itu dipotong guys, mangga. Ngan jadi tak alus. Eta sabatang bisa 2 bulan, hargana ngan 10.000 pak. Sok orang baraha bungkus beak rokok sapopo eta. Perkara anu makruh tong ngajauhkeun urang tinu perkara sunnah. Mangga bade ngarokok mah mangga, abi mah teu bisa ngalarang kusabab abi masih kene ngarokok. Cuman poin penting entong nepi ninggalkeun perkara anu alus, perkara anu sae, perkara anu sunnah. Kitu oge ka awewe. Tong nepi perkara anu jore ninggalkeun urang ti perkara anu wajib. Tong nepi perkara anu teu alus ninggalkeun urang tinu perkara alus. Kusabab lamun ngomongkeun masalah ibadah zaman ayeuna mah tong kudu munafik, Pak. Tong kudu munafik. Umat Islam zaman ayeuna adalah umat Islam pangjauh ti syariat. Umat Islam zaman ayeuna pangjauh ti kehidupan Kanjeng Rasul. Komo tina syariat. Ngomongkeun masalah salat. Salat aya 5 waktu nyaeta subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ngomongkeun masalah salat ieu rukun Islam heula we. Matakna ku abi carioskeun. Saya Islam, Pak. Bapak, Ibu juga Islam. Tapi can tentu saya dalam keadaan iman, can tentu oke Bapak Ibu teh orang beriman. Matak ngalamun dina doa aya naon tah? Allahumma gfir lil muslimina wal mu'minina. Dipisahkeun muslim jeung mukmin teh dipisahkeun. Ku sabab muslim jeung mukmin mah beda. Ngomongkeun masalah muslim ngan 5 hungkul, ngomongkeun masalah iman aya 6. Ngomongkeun muslim tadi naon syahadat, salat, ngomongkeun salat we heula. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lamun isukan subuh di dieu sok ieu mah jujur-jujuran wae. Ieu masjid sanes? Masjid. Nu salatna seueur apa loba lamun subuh? Seueur apa loba? Seueur apa loba? Oh aya pilihan kan seueur apa loba? Lobanya loba ku naon? Loba ku ieu nya, loba ku sajadah hungkulnya, sajadah kosongnya. Nah, makanya Pak, Bu, ini teguran buat kita. Ini introspeksi buat kita. Jangan sampai ini semakin tahun semakin jalan kita masih tetap stuck begitu-begitu aja. Baheula 2 tahun lalu juga sama disampaikan maknya ayeuna ge sarua keneh teu aya perubahan. Kusabab perubahan anu alus intiqalu syarr ilal khair, perpindahan dari buruk menjadi baik. Can ngomongkeun kana puasa, can ngomongkeun kana zakat, can ngomongkeun deui tadi ngomongkeun masalah haji umroh geus jauh lah. Matak ngalamun hayang nyaho ciri-ciri orang beriman ngan hiji tadi sampaikan tina makna imannya eta tu'minu billah, beriman kepada Allah. Makna beriman kepada Allah yaitu menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Allah salah satunya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Urang teh beribadah kepada Allah seakan-akan bisa ningali Allah. Walaupun mata orang teu mampu ningali Allah, ketahuilah Allah itu Maha melihat, Maha mendengar. Ieu kadang aya jelema ibadah ku sabab hayang ku makhluk. Kamari aya nu naros ka Habib punten lamun hukumna kieu kumaha? Maksudna naon? Abi teh salat di masjid teh ku sabab teu ngeunah Habib. Teu ngeunah ku naon? Bisi diomongkeun ku tetangga maknya imah tukangan masjid teu salat di masjid. Aya nu kitu. Sedekah deui hayang katingali ku batur. Mangkat haji, mangkat umroh hayang ketingali ku batur. Tah perkara kieu hungkul geus ngajauhkeun urang tinu syariat. Geus ngajauhkeun urang tinu agama. Komo deui perkara-perkara anu lain lah Pak. Perkara-perkara anu lain tina masalah perbedaan syariat, perbedaan pendapat. Sok Pak, matakna kunaon tingali ayeuna perpecahan loba di mana-mana. Tina golongan Islamna we heula. Tina golongan hejona, golongan bodasna, golongan konengna. Nu hejo ngajoro-jore, nu bodas ngajojore anu koneng. Kitu we saterus-terusna. Disebutna ku buzzer Pak, bahasana teh buzzer. Buzzer teh dibayar Pak. Kunaon bisa dibayar? Ku sabab eta jelema butuh kana duit, butuh kana dahar, butuh kana emam, aya meunang duit gede carana gampang yang geus dilaksanakeun ku manehna
Tah iya oge cara anu dipakai ku orang-orang kafir Quraisy nyerang orang-orang yang di bawah, menyerang orang-orang yang rendah, menyerang orang-orang yang rendah sehingga agama gampang untuk dihancurkan. Maka kalau bukan kita siapa yang menjaga? Kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Itu baru berbicara tentang kesesatan dalam syariat, baru berbicara tentang kesesatan dalam umat. Belum lagi berbicara tentang kemaksiatan, Pak. Tasikmalaya adalah nomor 5 besar dari 10 nomor terbanyaknya perilaku-perilaku menyimpang LGBT. Tasik salah satunya, Pak. Banyak laki-laki yang LCD-nya udah rusak. Banyak laki-laki yang agak melehoi. Tahu agak melehoi, Pak? Laki-laki menyerupai perempuan itu banyak di Tasikmalaya, Pak. Tapi di dia mata ayahnya. Alhamdulillah. Banyak juga terjadinya Tasikmalaya adalah prostitusi besar. Penyebaran minuman-minuman keras. Terjangkitnya kasus KDRT dan pembunuhan hanya karena judi online. Itu terjadi banyak, Pak. Itu baru ngomongin kemaksiatan. Belum ngomongin lagi kemaksiatan kecil dalam skala lingkup kecil yang terjadi di masyarakat sekarang. Ini sudah banyak. Maka saya sampaikan kalau bukan kita yang menjaga mau siapa lagi? Kalau bukan para ulama-ulama kita yang mendukung mau siapa lagi? Maka saya pesankan kepada para ulama-ulama yang ada di kampung kita, kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat yang ada di sini, saya mohon satu. Ayo wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatu di tali Allah. Jangan sampai terpecah belah. Jangan sampai karena perbedaan pendapat dalam politik akhirnya memecah belah umat. Jangan sampai karena isu-isu permasalahan yang ada di internet akhirnya memecah belah umat. Sudah. Pak, sekarang ada terjadi peperangan antara negara Iran dengan Israel. Saya bukan Syiah, Pak. Saya bukan Syiah, ini ngomongin masalah Muharram juga nih. Ini 10 Asyura, nih hari Asyura nih biasanya hari lebaran Syiah. Biasa pakai pakaian hitam-hitam. Bukan saya sekarang pakai gamis hitam terus jadi saya jadi Syiah, bukan, Pak. Bukan. Saya bukan Syiah, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi saya mendukung penuh daripada pemimpin Iran untuk menyerang daripada Israel, Pak. Karena lihat negara Arab Saudi sendiri, Muhammad bin Salman malah berdonasi, berinvestasi sebesar 6,5 triliun dolar Amerika Serikat kepada negara Amerika sendiri, Pak. Lihat, Pak. Jadi saya bukan hanya mendukung siapa, udah. Ini juga jadikan satu pembelajaran. Jadikan satu pelajaran, Islam itu tetap satu, walaupun berbeda syariat, tapi tetap satu kiblat, yaitu Ka'bah, kiblat satunya umat Islam. Berbeda guru, nggak usah jadi pendapat, nggak usah jadi perdebatan, Pak. Apalagi masalah isu nasab, udahlah, udah lewat, Pak. Ini tujuan cuma satu, memecah belah umat Islam sehingga gampang anak-anak kecilnya itu dirusak. Kalau anak kecilnya sudah rusak, maka gampang juga masa depannya akan dirusak. Masa depannya sudah rusak, maka Islam pun akan rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Tugas ulama mempersatukan umat, tugas masyarakat, ayo kita bersatu. Karena bukan, kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Kalau bukan kita, Ibu, kalau bukan kita, Pak, mau siapa lagi, Pak? Kita umur sudah tua, ibadah kita tidak banyak. Bu, umur kita sudah tua, Bu. Umur kita juga tidak panjang, belum tentu kita masih bisa merasakan Muharram yang akan datang. Bisa jadi balik di Soledad gara-gara jalan licin meninggal, betul? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ku sabab sakabe makhluk pasti bakal ngerasakan kematian. Tenyaho meninggal na iraha. Tenyaho keur pengajian eta alus husnul khatimah. Tenyaho keur salat eta alus husnul khatimah. Kumaha saandina lamun keur maksiat eta ngaranna suul khatimah. Na'udzubillahi min. Da Bu, Pak, lamun urang geus meninggal mah eueuh, Pak, eueuh nu ngadoakeun urang teh eueuh. Bener, Pak. Sok ayeuna pemakaman umum di dieu aya teu? Aya. Ziarah ka ditu unggal iraha. Satahun sekali coba. Di dia aya teu nu paduli ngadoakeun eta nu jero makam. Iwal ti iwal kecuali keluarga sorangan.
Keluarga sorangan ngadoakeun eta uyuhan aya keluarga nu ngadoakeun. Coba bayangkan eta sahibul makom nu aya di jero makom kuburan teu aya nu ngadoakeun ku sabab keluarga teu aya nu paduli. Ibu ayeuna boga salaki ibu mau dijamin moal daek milu ka kuburan sasarangan sok. Bener teu? Ibu meninggal coba omongkeun ka salaki ibu. Aa cinta teu ka abi. Lamun bener cinta ka abi, abi paeh, abi modar aku kudu ikut modar. Aya nu daek teu? Teu aya. Sacinta-cintana awewe ka salaki ge sami kitu, bener teu? Teu aya. Putus gara-gara nyawa geus teu aya. Jadi mantan salaki, mantan pamajikan. Tetangga ke kitu, moal aya nu paduli Pak, dijamin ku abi sok moal aya tadi kita geus jadi contoh. Geus meninggal mah moal aya nu paduli ka urang ngadoakeun, unggal poe ngajugjug. 40 poe, 40 poe Bu, 40 poe titah ngajugjug di makam tanpa dibayar ngadoakeun sahibul nu meninggal kira-kira daek moal. Moal mun dibayar? Nah. Semangat eta mah. Manya kudu ngaluarkeun heula ieu sapoe 100.000 jeung ngabayar 40 poe geus kaluar 4 juta. Eta hiji jalmi kumaha lamun saanena sasantri sakelompok eta. Matak napa lamun santri aya nu meninggal mah bunga proyek ieu mah. Moal aya nu paduli diwejakeun. Palingan ieu mah nu free na leuwih nya, nu free lah. Ini kita ngomong atas kepedulian manusia. Kita bicara tentang kepedulian manusia. Paling paduli lagi tahlil. Eta ge nepi ka 7 poe hungkul. Eta ge hadir tahlil ku sabab masih kene aya naon? Aya besek. Oh dibere amplop di dieu mah. Sarimi jeung naon deui? Hah? Sarden. Lumayan ya. Sarden, kecap, sarden leutik. Sarden 5.000. Minyak, kecap, nabati, kos budak aing bisa diberi nabati. Naon deui? Sarimi sadus 2 biji. Ya kurang lebih berarti sabesek nate 30.000-an nanya. 15. Murah teuing. Eta dibere eta hungkul dibere duit teh teu? Oh 7-na. Coba abi bade naros ya. Misalkan aya nu pupus tapi teu mere kos kitu, teu mere amplop kira-kira nu hadirna aya teu? Hah? Oh, loba apa saeutik? Saeutik nya. Berarti jelema masih kena nilai ku sabab aya kahayangnya. Lain saukur-ukur padulinya. Aya kahayang berarti. Tah, eta buktina. Kemanusiaan teh ngan sabatas kitu hungkul Pak. Kamanusiaan teh ngan sabatas kitu hungkul. Punten-punten deui nya, punten-punten deui. Ngomongkeun masalah dulur. Dulur moal aya nu paduli Pak. Moal. Moal aya nu paduli. Moal. Moal. Urang meninggal ge ditaroskeun ka pamajikan eta nitipkeun warisan teh ka urang. Kitu. Aya ngaranna mantan pamajikan, mantan salaki, mantan dulur, mantan tetangga. Ngan hiji nu ngaranna mantan mah. Anak moal aya kata mantan sakalipun kolot geus cerek tetep indung mah indung bapak mah bapak moal aya tak pemisah dina eta. Natak nu bakal paduli sok ngadoakeun urang saha iwal ti keluarga? Anak hungkul. Nu bakal inget ka urang ngadoakeun eta ge lamun anakna soleh jeung soleha. Karak inget ngadoakeun kolot, ngadoakeun urang di kuburan, ngadoakeun datang ka makom. Lamun boga anak soleh jeung soleha, bisa ngaji kana Al-Qur'an. Faktana zaman ayeuna banyak pemuda-pemudi, teu ngomong anak ieu nya. Pemuda-pemudi 15 tahun sampai 18 tahun buta huruf Al-Qur'an. Coba saya pengen nanya di kampung ini yang bisa lancar baca Al-Quran seperti lancar baca Fatihah dari pemuda-pemuda ada? Dari 10 pemuda kira-kira yang lancar berapa? Hiji. Berarti lebih lancar main Mobile Legends-nya. Lebih lancar di main game daripada ngaji Al-Quran. Benar? Tah, iya faktana.
Main naon? Blok blast teh naon deui eta? Babataan. Jadi tukang bata atuh enggeuna. Tah ieu Bu, faktana zaman ayeuna kieu. Sok lamun ibu bapak teu paduli ka keluarga sorangan arek saha nu paduli? Ngomongkeun masalah kiai ulama heueuh, kiai ulama paduli. Keur di dunia padulina ge. Ayeuna kos abi ayeuna paduli. Abi merenya hokos kieu ku sabab paduli. Paduli ka umat Islam, paduli ka umat Kanjeng Rasul. Lamun saandainya abi balik ti dieu, paduli deui teu. Teu aya nu meninggal ti dieu. Aya nu meninggal dibalik ti dieu, abi datang teu kira-kira? Ya moal mungkin bisa jadi datang lamun diundang, lamun dibere nyaho. Lamun teu bere nyaho mah moal datang, moal nyaho moal ngadoakeun. Kitu oge para ulama-ulama nu lain. Lamun geus meninggal paling ngadoakeun pasesaat, sisana moal mungkin ku sabab naon? Geus boga tanggung jawabna sorangan, geus boga tanggung jawabna pribadi, nguruskeun pamajikan sorangan ge kadang geus ripuh. Kok mau dia ngomongkeun urusan rumah tangga batur, bener teu? Nah, nu bisa ngajaga jadi orang sorangan matakna hayu orang bersama-sama syiarkeun ajaran teh lain tina pangaosan hungkul ayeuna. Sok pangaosan mingguan di dieu kudu rame na kos kieu. Sok pangaosan di mana ge kudu diramekeun kos kieu. Kusabab pangaosan A, pangaosan B, pangaosan C kabeh ge alus, bener teu? Teu aya ngaranna pangaosan jore mah bener. Kabeh ge alus, pangaosan ustad ieu, kabeh ge alus dukung ku urang-urang. Syiarkeun ku urang-urang sing mudah-mudahan ieu kampung terang benderang ku cahayana Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah mudah-mudahan sing anak-anak orang jadikan anak nu soleh solehah, sing keluarga orang jadi keluarga anu soleh solehah, sing mudah-mudahan ayeuna pengajian anu disampaikan sing barokah manfaat, ilmu bisa diamalkan dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Geus arek jam 12 Pak, geus arek jam 12 jam 2.40 20 menit geus pindah poe Pak. Ya, mempeng masih keneh pindah poe can pindah alam. Ya, abi bade nyuhunkeun doa ti para jamaah. Bade ngulem oge mangga bisi aya nu bade ngiring. Insyaallah ieu kaping ayeuna teh tanggal 28 Juni. Abi aya kegiatan di bulan Juli Pak. Tanggal 12 Juli nyaeta ziarah akbar bersama Majelis Ta'lim Maulid Zikir Al Khairiyah Ibnu Syihab. Nyata majelis nu aya bareng-bareng jeung ustad-ustad. Alhamdulillah aya di Ciamis, aya di Tasikmalaya majelisna syiarna di ditu. Bakal ngayakeun hiji agenda nyata ziarah akbar. Nu kahiji insyaallah bakal ziarah ka makam Syekh Muhammad Ja'far Shadiq yang ada di Garut Hanuman. Begitupun dilanjut ke Syekh Abdul Manaf yang ada di Mahmud atau di Bandung. Jadi makam Mahmud dan dilanjut di destinasi terakhir yaitu Masjid Al Jabar. Insya Allah bakal diagendakan tanggal 12 Juli. Berarti kurang lebih 2 minggu kurang atau mungkin kurang lebih 2 minggu dari sekarang. Biayanya per satu orang Rp150.000. Itu sudah mencangkup transportasi, sudah mencangkup buku ratib, dan juga sudah menyangkup daripada dokumentasi saat pelaksanaan ziarah. Bisi bade aya jamaah anu di dieu bade ngiring mangga. Tiasa engke konfirmasi ke sahibul hajat atau napi ka ustad-ustad di dieu engke mangga insyaallah. Sing mudah-mudahan orang bisa bersama-sama ziarah ke tempat-tempatna para wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Dina ziarah ieu bakal aya door prize napa? Door prize-nya nyaeta kepada 10 orang bakal diberikan 30 juta rupiah kepada 10 orang dalam bentuk diskon umroh. Dari 10 orang berarti seorang mendapatkan berapa? 3 juta rupiah. Diskonnya tidak bisa dicairkan, tidak bisa diduitkan teu. Lamun diduitkan jatuhna judi eta mah tuh. Daftar 150 menang 3 juta ngeunah atuh aing ge hayang eta mah.
Itu hanya murni hadiah dari saya, yaitu selaku founder atau pendiri dari PT Syahab Trans Travel untuk 10 orang. 3 juta per satu orangnya diskon umroh dengan harga umroh di 32 juta rupiah. Hotelnya 12 hari, hotelnya itu 150 meter dari Masjidil Haram, free taif dan free transportasi dari sini menuju bandara. Yang tidak termasuk hanya vaksin dan pembuatan paspor. Dan akan ada diberikan 1 umroh gratis. Jadi gratis umroh untuk satu orang. Dari 10 berarti 11 yang akan mendapatkan. Nah untuk yang 1 umroh, yang gratis umroh itu berlakunya seumur hidup. Berlakunya seumur hidup, hidup saha, hidup aing. Nah, selama saya masih hidup itu berlaku. Ya emang kunaon bibtu seumur hidup jamaah, bisi jamaah lebih panjang umur nanti aing pan. Aing jadi anak aing ke katempuhan jadi bahaya. Nah, adapun untuk yang gratis 3 juta tadi, ya yang mendapatkan voucher diskon 3 juta itu berlakunya 2 tahun. Per tahun 2025 sampai tahun 2026. Itu akan diberikan acak kepada ya kurang lebih sekarang yang insya Allah sudah ada itu 3 sampai 4 bus yang sudah terdaftar. Kalau kemarin waktu Syawal insya Allah kemarin itu ada 700 jamaah. Ada 9 bus yang melaksanakan ziarah sama tujuan dan juga destinasinya. Maka mudah-mudahan sing aya milik rezekina, mudah-mudahan sing urang ayana ditakdirkan ziarah ke makam para wali Allah, mudah-mudahan kemah ziarah ke Makkah Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Teras satu acan ditutup, hayu ayana urang maca sholawat sasarengan. Bu, lamun ibu dititah perang daik moal bu? Bapak dititah perang daik moal pak? Ya, daik apa moal ya? Daik moal ya. Tah, ayeuna ku sabab urang teu bisa nanaon, urang ngan bisa ngadoa hungkul leres. Urang maca sholawat asghil. Ayeuna urang maca sholawat asghil niatkeun ku urang sing mudah-mudahan Israel dihancurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sing negeri Palestina dimenangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kin urang maca sholawat sasarengan diiringi ku hadra tong wakamulang heula. Tong wakamulang kin insyaallah beres sholawat ditutup ke bakal aya doa. Al barakatu fil akhir ke setelah doa mangga orang pulang ke rumah masing-masing. Pulang langsung istirahat tong gadang deui. Ke disalahkeun aing teu salat subuh gara-gara si Habib kamari calamana kapentingan teuing. Aing deui disalahkeun nya. Kita baca salawat bersama-sama diiringi dengan anak-anak hadra sambil nanti bakal ada yang mengelilingkan penjualan parfum. Yang seperti biasanya saya kalau ceramah jual parfum per botolnya Rp20.000. Ayeuna mah 20.000 bu, engke bulan September mah geus naik 25.000 hargana bu. Ning naik itu bib kusabab geus make packaging ke mah. Geus aya bepoman, geus aya hakian, geus aya hak ciptaan, geus aya dus, geus aya sagala endahna. Ayeuna mah ngan botol jeung stiker hungkul 20.000, kauntunganna geus termasuk kana sodaqoh. Jadi abi mah embung langsung menta-menta mah pan cek abah aing ge entongnya. Cek abah aing ge entong menta-menta mah. Jadi ieu mah jualan we arek meuli mangga teu ge kajeun. Tah kauntungan tina penjualan termasuk sodaqoh. Mangga nu bade meser ieu parfum sunnah. Mangga oge upami bade sodakohna urang ke bakal aya nu ngalilingkeun urang maca sholawat asghil sasarengan. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ahzil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli على سيدنا محمد وأشغله ظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين السابقين وعلى آله وصحبه
Allahumma salli على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين وأخرجنا من بين سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأهل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي محمد. Terakhir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, sebelum kita bubar, saya mohon doanya, ayo kita sama-sama Fatihatul Syifa. Ini sebelum saya sebutkan bising ke jamaah seri deui. Ustaz teh penyebutanna kumaha euy? Ena Jumena apa napi kumaha? Hah? Oh bukan NH. Oh abi nu salah berarti. Hapunten Ustaznya. Tengah aja ya mah serius teu aya niat eta mah. Beliau teh ayeuna teh nuju kirang sehat, doakeun hayu urang sasarengan sing mudah-mudahan Allah berikan kesehatan afiat, Allah kasih kesembuhan dunia wal akhirah. Al-Fatihah bin niyati syifa ila akhina Ustaz Anna Jumena. Anallah yashfi maradahu bi syifaan ajilan
ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan oge jamaah bisi aya nu kirang sehat sing Allah sehatkeun badanna. Anu kirang duit sing mudah-mudahan ditambih-tambihkeun duitna. Anu kurang jodoh sing mudah-mudahan diteraskeun dicepatkeun jodohna. Amin. Eta mah loba pisan tukang. Anu geus menang jodoh sing ditambih-tambih jodohna. Amin. Anu kurang anak can gaduh anak sing mudah-mudahan diberi keturunan soleh-solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hapunten hiji deui nya nyuhunkeun ikhlas ridhona misalkeun aya bahasa anu kirang pantes ti abi da soalna tadi kaceplos-ceplos wae bahasana aing sia nya padahal geus diomongkeun bib mun teu pantes ngomong bahasa Sunda teh cuy. Nah nya kumaha tuh geus tinggal di Ciamis geus kabawa lah gitunya bari aya bahasa aing pan eta teh teu pantesnya teu sopannya nyuhunkan ikhlas redo sareng hampura. Nah hampura pisan alhamdulillah. Abi ngucapkeun syahrul mubarak min al aidin wal faidin nya mudah-mudahan ieu bulan penuh kabarokahan jeung urang. Tahun baru ini sing mudah-mudahan diganti naon anu geus leungit dikina kahirupan urang, sing mudah-mudahan tambih-tambih ku barokahna, sing mudah-mudahan tambih-tambih kana sagalana. Insyaallah naon anu disampaikeun ku sim abdi sing jadi barokah manfaat. Hapunten bisalkeun aya kasalahan tina kata dina perbuatan. Hadza minni wa lahu minkum syukran jazilan jazakumullah khairan ala ikhtimamikum wa ala hadirikum wa ala jalisikum fi hadzal makanil mubarak. Hadza minni wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al Mukarram